Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para bapak, ibu, para santri, keluarga besar Mujahadah Rotibil Haddad, dan para santri dan alumni di mana saja berada, mari kita lanjutkan kajian kita untuk hari kedua di dalam kita melaksanakan puasa bulan Ramadan 1441 Hijriah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa bi asrarihi wa bi tumahi fid darin amin ya mujibas sa'ilin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah kabeh jenis puji batang perkara iku kaing tetep lillahi kagungane Gusti Allah. Kama yang bawi koyo uliye prayuga apa hamdun lahu kaduwe Allah. Wassalatu tawi rahmati Allah, wassalamu lan keselamatan iku ala sayyidina mung tetep ing atase Gusti kita rupane Muhammadin ya kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa alilan keluarga Nabi wa sahbihi lan sahabat Nabi ada kulli ma'lumin lawan sakwilangane saben-saben perkara kang den weruhi lahu kaduwe Allah. Segala puji bagi Allah, sebagaimana puji itu pantas bagi Allah Subhanahu wa ta'ala, atau puji yang sebanding dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan semoga selawat dan salam tercurah atas penghulu kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para keluarga, sahabat, sebanyak bilangan apa saja yang diketahui oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dari redaksi ini perlu kami sampaikan yang pertama adalah musonif memuji kepada Allah. Alhamdulillah kama yang bawilah. Segala puji bagi Allah. Lalu apa yang dinamakan puji? Puji dalam kitab Fathul Qorib itu disebut wasana bil jamil, bahwa yang namanya puji itu adalah memuji sesuatu dengan sesuatu yang indah, yang baik. Puji itu ada 4 macam. Yang pertama puji qadim li qadim, di mana Allah memuji kepada zatnya sendiri. Dalam sebuah riwayat, kelak ini di akhirat Allah akan menanyai semua raja-raja yang pernah hidup di dunia ini. Jadi setelah semuanya yang pernah hidup menjadi mati karena kiamat, Allah akan menanyakan kepada makhluknya yang sudah mati itu, aina al-mulk, mana raja di raja, mana raja si raja tampan, mana si raja cantik, mana si raja penguasa, mana si raja kaya, dan seterusnya dan sebagainya. Maka tidak ada satu pun yang menjawab, karena semua sudah mati kecuali Allah yang hidup. Maka di saat itu Allah mengatakan, ana malikul mulk, akulah raja di raja. Ini adalah hamdul qadim di qadim, atau puji qadim di qadim, di mana Allah memuji zatnya sendiri. Kemudian yang kedua adalah puji qadim di hudus, di mana Allah Subhanahu wa ta'ala itu memuji kepada makhluknya. Di dalam sebuah firman Allah dalam Al-Quran itu Allah berkenan berfirman, innaka la'ala khuluqin azim, bahwa sungguhnya Muhammad kamu memiliki akhlak yang agung. Yang menciptakan itu, yang menciptakan Muhammad itu Allah. Kemudian yang memberikan nilai akhlak yang baik juga Allah. Dan pada saat itu Allah kemudian memujinya, innaka la'ala khuluqin azim. Kalaupun Allah memuji kepada makhluknya, tetapi hak menerimanya atau yang berhak menerima pujian itu tidak ada lain dan Allah, karena Allah lah yang mempunyai. Kemudian ada hamdu puji hudus liqadim, yaitu pujinya seorang makhluk atau pujinya hamba, pujinya makhluk kepada Allah. Kita seringkali mengucapkan Allahu Akbar, Allahu Akbar, Subhanallah, Subhanallah, Alhamdulillah, Alhamdulillah, ya Jabbar, dan seterusnya. Itu kita dalam kerangka memuji
posisinya makhluk memuji kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka ini juga Allah yang berhak memilikinya. Puji hudus dihudus, yaitu puji seorang makhluk, pujinya makhluk kepada makhluk yang lain, ini juga milik Allah. Misalnya saya mengatakan si fulan, waduh engkau seorang yang sangat pandai, seorang yang sangat kaya, maka sejatinya di situ harus diakui bahwa alhamdulillah, bahwa kepandaian, kekayaan bukan milik makhluk tetapi milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kesadaran terhadap pemahaman puji ini, maka ketika seseorang diberi nikmat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka dia tidak akan menjadi sombong karenanya. Dan ketika pada saatnya nikmat itu hilang dari kehidupannya, maka dia mudah sadar bahwa apa yang ada selama ini memang bukan milik kita sejatinya, tapi milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kita lanjutkan yang kedua, yaitu pengertian tentang sholat. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad. Sholat itu merujuk pada firman Allah, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Bahwa sesungguhnya Allah dan malaikat-malaikat itu berselawat atas Rasulullah SAW, atas Nabi. Wahai orang-orang yang beriman, berselawatlah atas Nabi Muhammad SAW. Di sini ada 3 sholawat yang subjeknya berbeda-beda. Yang pertama Allah, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ada Allah berselawat, ada malaikat berselawat, dan ada perintah, wahai orang-orang yang beriman, bersolawatlah atas Nabi Muhammad SAW. Solawat di sini menjadi ada pengertian yang berbeda. Solawat atau sholat ketika dinisbatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka pengertiannya adalah kasih sayang, di mana Allah memberikan kasih sayang kepada Rasulullah SAW. Tetapi kemudian kalau sholat dinisbatkan kepada malaikat, maka pengertian yang menjadi malaikat memohonkan ampun kepada Nabi Muhammad SAW. Kalaupun Nabi Muhammad tidak pernah punya dosa, untuk meninggikan derajatnya. Sedangkan sholat ketika dinisbatkan kepada manusia, maka itulah bentuk permohonan agar kiranya Allah Subhanahu wa Ta'ala itu selalu memberikan rahmat kepada Nabi Muhammad SAW. Selanjutnya, saudara-saudara, para bapak ibu, para santri dan alumni keluarga besar Majelis Taklim Tarbiyatul Atfal dan jamaah mujahadah Raudatul Hadad yang dirahmati oleh Allah. Yang berikutnya adalah pemahaman makna keluarga. Semoga sholawat dan salam tercurah atas Nabi Muhammad SAW, para keluarga. Lalu siapa yang dimaksud keluarga di sini? Keluarga yang dimaksud adalah ada 2 macam. Yang pertama adalah keluarga nasab, yaitu keluarga-keluarga atau keturunan-keturunan yang memang secara biologis adalah terlahir dari Nabi Muhammad SAW. Sedangkan yang kedua adalah keluarga sabab, yaitu kul taqiyyin, yaitu setiap orang-orang yang bertakwa kepada Allah, beriman kepada Allah, kemudian beriman kepada Rasulullah dan mengikuti sunnah-sunnahnya, dan menjadilah dia bertakwa, maka itu juga keluarga Rasulullah SAW. Mudah-mudahan kita menjadi orang-orang yang masuk dalam kategori keluarga Rasulullah SAW, sehingga hidup ini menjadi barokah dan kelak di akhirat menjadi bersama-sama. Kemudian yang terakhir adalah sahabat. Sahabat itu adalah orang yang pernah hidup sezaman dengan Rasulullah SAW dan dalam keadaan beriman kepada Rasul. Karena memang ada orang yang hidup sezaman dengan Rasulullah, tetapi dia tidak beriman, bahkan memusuhi Rasulullah SAW, maka dia tidak disebut sebagai seorang sahabat, tapi pantas disebut sebagai musuhnya Rasulullah SAW. Ada orang yang hidup sezaman dengan Rasul,
dengan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dan beriman dia kepadanya, tetapi tidak pernah berjumpa, maka dia tidak masuk dalam kategori sahabat, tetapi masuk dalam kategori tabi'in. Misalnya seperti Uwais Al-Qarni, hidup sezaman dengan Nabi, beriman dan sangat taat untuk melaksanakan semua ajaran Rasulullah, dan dia menjadi orang terkasih, menjadi wali Allah yang di bumi tidak terkenal, tapi di alam malakut sana menjadi orang-orang yang sangat terkenal. Sampai pada satu waktu ketika Rasulullah SAW menjelang wafatnya itu pernah berkirim salam kepada Uwais Al-Qarni melalui sahabatnya, agar kiranya kedua sahabat itu menjumpai orang yang bernama Uwais Al-Qarni, dan kemudian titip salam. Dan kata Rasul, kalau kau bertemu dengan Uwais Al-Qarni, cobalah minta doa agar diamini. Aminlah doanya, karena doanya tidak pernah tertolak. Dia adalah seorang sahabat Rasul yang mengimani Rasul dan menjadi orang yang sangat soleh, sangat berbakti kepada ibunya. Maka dia menjadi orang terkasih di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi ini tidak menjadi seorang sahabat, kedudukannya menjadi seorang tabi'in. Saya kira itu untuk kaji kita hari ini, mudah-mudahan ada manfaatnya dan pesan-pesan itu ada dalam tahu masuk dalam jiwa kita, akan berpengaruh mudah-mudahan menjadi orang-orang yang baik, menjadi orang-orang yang soleh, orang-orang yang khairun nas anfa'un linnas. Itu saja yang dapat kami bacakan hari ini, mudah-mudahan manfaat. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.